Awalnya saya tuh percaya kalau istri saya itu mengaku sakit parah. Tapi akhirnya istri saya minta maaf dan mengaku kalau pura-pura sakit. Dan dia meminta saya untuk menjaga rahasianya. Tidak kasih tahu siapa-siapa. Tapi kenapa Tante Rianti harus berbohong dengan pura-pura sakit? Kamu sabar aja, aku pasti akan cari cara. Makanya aku pura-pura sakit dan aku bilang sama Cynthia kalau aku tuh kena kanker. Biar dia itu mau deket sama kamu. Aku nggak mungkin nyeritain alasan sebenarnya ke Dikta. Jadi begini Dikta. Sebentar ya. Silakan. Aku sama anak-anak udah baikan. Aku beralasan ke mereka kalau sejak aku gak kerja lagi, aku merasa kesepian dan aku butuh perhatian karena mereka semua sibuk kerja. Oke, kita lanjutin lagi ya. Iya, saya pengen tahu kenapa Tante Rianti harus berbohong. Jadi istri saya melakukan ini tuh terpaksa Dikta. Setelah tidak bekerja, dia itu merasa kesepian. Karena Kenzo dan Aurel sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kamu benar Mutiara. Jangan bohong soal penyakitnya. Ada tujuannya. Yang tahu setelah Mama dipecat dari aspirnya Sandra, Mama merasa semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Saya tahu yang bikin Bu Rianti dipecat sama Mbak Sandra. Kayaknya saya deh, Mas. Maksudnya apa, Mutiara? Saya nggak sudi minta maaf sama kamu ya. How dare you? Mulai hari ini tante aku pecat dari aspri aku. Sebentar, jadi maksud kamu Mama dipecat dari aspirnya Sandra buat memang kamu yang mau ditampar sama Sandra? Iya, dan itu jadinya Mbak Sandra marah sama Bu Rianti. Mungkin dari situ Mbak Sandra pecat Bu Rianti, biar Bu Rianti nggak jadi asprinya Mbak Sandra lagi. Karena Mbak Sandra ngerasa Bu Rianti lebih belain saya. Mama emang baik orangnya. Dulu waktu kamu masih koma, Mama itu nyuruh semua orang yang jadi tersangka sebagai pelaku tabrak lari kamu dimasukin ke penjara. Paling tegas Mama itu orangnya. Ya Allah, ternyata Bu Rianti peduli banget sama aku. Mama itu paling gak suka ngeliat ketidakadilan yang terjadi di depan Mama. Karena Mama sendiri pernah ngalamin. Waktu orang tua angkatnya meninggal, Mama sama sekali gak mendapatkan sepeser pun warisan dari keluarga orang tua angkatnya. Tapi selain itu juga Mama jadi gak sadar kalau dengan Mama berbohong sama saya sama Aurel, itu jadi gak adil buat kita sebagai anak-anaknya Mama. Tapi kita bisa ambil baiknya dari kebohongan ini gak sih, Mas? Bagus gak sih artinya? Bu Rianti berarti nggak punya penyakit parah.
Ya kan? Coba Mas Kenzo bayangin kalau ternyata sebaliknya. Bu Rianti punya penyakit yang parah. Tapi Bu Rianti gak ngasih tahu Mas Kenzo, Mbak Aurel. Bu Rianti tutup-tutupin dari kalian dan pura-pura baik-baik aja. Bukan itu lebih parah. Terus nanti semuanya telat. Dan gak bisa apa-apa lagi. Sama kayak waktu itu almarhumah Bu Widuri ke saya. Saya tahu perasaannya. Itu jauh lebih gak enak. Makasih ya Mutiara. Kamu masih bisa ngasih nasihat ke saya melalui cerita yang kamu pernah ngalamin. Dengan itu saya belajar gimana caranya ngalamin hal-hal sulit. Gimana caranya kamu ngadepin rasa kecewa. Makasih. Saya juga mau berterima kasih. Karena Mas Kenzo mau terbuka sama saya. Bisa omongin soal perasaan Mas Kenzo sendiri. Mas Kenzo jangan sedih lagi ya. Mudah-mudahan dengan masalah ini Mas Kenzo, Mbak Aurel, Bu Rianti, Pak Aditya, kalian semua bisa jauh lebih dekat lagi. Makasih ya Mutiara. Kamu itu beda dari perempuan yang lain. Kamu selalu ada di saat saya lagi rapuh. Di saat saya lagi sedih. Dan kamu pasti selalu bikin saya bahagia lagi Mutiara. Makasih. Oh ya, jam segini makan siang Bu Cynthia nggak datang. Enggak. Kenapa? Mama Li ngadepin masalah yang berat, Om. Oh ya, masalah apa? Om tahu kan tentang mama yang meninggalkan bayinya di rumah sakit. Dan ada seseorang yang ngasih info tentang di mana keberadaan anaknya. Ya, saya tahu. Ternyata orang itu berbohong, Om. Orang itu bilang kalau makam itu adalah makam bayinya mama. Tapi ternyata itu adalah makam bayi lain. Tunggu Dik. Ini saya baru tahu loh. Kalau boleh tahu, anak kandung Bu Cynthia itu sekarang ada di mana? Kira-kira dia tuh masih hidup apa enggak? Mama nggak tahu, Om. Satu-satunya orang yang tahu soal kejadian pada saat itu adalah Suster Sally. Dan sekarang Suster Sally sudah meninggal. Apa ada keterangan soal orang tuanya dari makam bayi anak kandungnya Bu Cynthia? Makam bayi itu adalah makam dari anak dari seorang perempuan yang mukanya mirip dengan mama. Makam anaknya Bu Widuri. Melanjutkan perusahaan aku. Berarti di mata kamu perempuan itu pabrik buat kamu bikin anak gitu kan? Jadi kalau dia nggak bisa menghasilkan, ya kamu cari perempuan lain. Tunggu Dikta, ini sepertinya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Om? Kalau boleh tahu di nisan bayi itu, kira-kira bayi itu kira-kira umurnya berapa ya? Ya, seumuran kayak anaknya mama, Om. Sekitar 20-an.
Dulu Widuri nggak bisa hamil. Itu kenapa aku menduakannya sama Rianti. Ternyata sekarang ada makamnya anaknya Widuri. Bagaimana ceritanya? Oh, boleh saya ke toilet sebentar? Soalnya Widuri tidak mungkin punya anak. Yang aku dapat dari Rawasari, Widuri menikah sama pria lain dan punya anak dari pria itu. Dan itu pun anak laki-laki, bukan perempuan. Tapi kalau Widuri sudah punya anak sejak 20 tahun lalu, berarti anak itu anak aku. Kalau iya anak yang kamu lahirkan itu anakku, kenapa kamu gak bilang ke aku saat kamu hamil, Widuri? Dan kenapa bisa anak itu meninggal? Halo Mas, Halo Rianti. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu soal ini, Rianti. Mas, kamu kenapa sih? Coba ngomongnya pelan-pelan deh. Soal Widuri. Ternyata Widuri pernah hamil. Widuri pernah melahirkan seorang anak. Kenapa Mas Aditya bisa tahu soal ini? Maksud kamu apa sih Mas? Kamu kok tiba-tiba nelpon aku ngomongin Widuri? Enggak, Rianti. Ini berita besar, berita besar. Widuri itu pernah punya anak.